Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih semua sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Luar biasa ya. Tadi saya sempat kepikir apakah gak usah ada khotbah gitu. Terus kita menyembah Tuhan. Rasanya sangat indah gitu saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita merasa ada kelegaan, ada ketenangan buat jiwa kita. Dan saya percaya sekali bahwa itu adalah bagian dari kita, anak-anak Tuhan. Ya, kenapa Bapa itu begitu baik kepada kita semua di sini? Dia memberikan, firman Tuhan bilang, seorang penolong yang lain. Ya, dia Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita, tapi dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, firman Tuhan. Dia memberikan seorang penolong yang lain. Ya, yang selalu ada bersama kita. Yang menemani kita di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Saudara, Roh Kuduslah sebetulnya yang kita paling butuhkan selama kita hidup di dunia ini, saudara. Karena dialah yang diberikan kepada kita untuk menemani kita, untuk menyertai kita, untuk menguatkan kita, untuk memulihkan kita. Sebelum firman Tuhan dibagikan, saya mau kasih satu cerita dulu. Satu hal yang supaya kita semua bisa kebayang ya kira-kira apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Judulnya adalah relationship. Kita semua sedang bicara mengenai hubungan tahun ini, ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Dan saya percaya sekali bahwa pada waktu saya merenungkan firman Tuhan mengenai hubungan, ada satu hal yang Tuhan beritahukan bahwa ada satu hubungan yang tidak biasa yang sebetulnya di dalam dirimu, dalam diri anak-anak Tuhan. Hubungan yang sangat extraordinary, hubungan yang sangat wow, hubungan yang tidak semua anak-anak Tuhan bahkan sadari, tapi ini hubungan yang tidak umum. Hubungan yang sangat spesifik dan sangat wonderful, sangat hebat. Dan ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Pesan saya mudah-mudahan ini bisa sampai kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pada waktu Bapak Ibu Saudara semua pulang dari tempat ini, Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri. Itu pesan yang saya mau sampaikan dan saya berharap Roh Kudus sendiri akan menguatkan Bapak Ibu semua. Dan saya mau kasih satu cerita. Setiap kali saya pulang traveling dengan keluarga, main, jalan-jalan ya. Selalu hal yang paling berat buat saya adalah pada waktu saya sampai ke rumah adalah saya mikir bongkar koper. Ya mungkin semua yang suka traveling kebayang ya. Apalagi kalau travelingnya lama, jaraknya jauh, kopernya banyak, baju kotor, baju bersih semua kecampur kanan kiri. Dan sampai ke rumah semua turun dari mobil, koper-koper itu semua ditaruh di ruang tamu. Rasanya setelah itu tuh pengennya istirahat dan ada orang lain pengennya itu. Ya jelas bukan istri saya juga capek pasti. Ada orang lain yang mengerti semua apa yang di dalam pikiran saya. Di dalam otak saya untuk menata dan memberesin koper saya. Rasanya pengen seperti itu. Yang tahu persis, oh ini baju kotor harusnya masuk ke sini. Oh baju yang bersih ini harus taruh di sini. Dilipat ya seperti ini. Oh ini barang-barang ini harus taruh di sini. Rasanya pengen ada seorang yang seperti itu. Tapi sayangnya saya belum ketemu orang yang seperti itu. Di mana saya bisa menaruh otak saya dan pikiran saya itu masuk ke dalam diri orang itu. Dan firman Tuhan hari ini saya mau buka kita sama-sama di Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. Saya mau setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan sepanjang khotbah ini, saudara bisa mengingat dan merenungkan kisah ilustrasi saya tadi. Ya. Yohanes 4 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada satu perkataan Tuhan Yesus ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala perintah. Wow, gak mudah ya. Susah banget.
Bukan cuma 1, 2, tapi segala perintahku, kata Tuhan Yesus. Dan perintah Tuhan itu banyak sekali sebetulnya. Tapi termasuk di dalamnya kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, termasuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, termasuk di dalamnya tidak lagi tetap hidup di dalam dosa, termasuk di dalamnya apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir juga perintah loh. Tuhan Yesus bilang janganlah kamu khawatir akan apa? Segala sesuatu. Ya, itu juga perintah. Yang buat sebagian besar dari kita termasuk saya sulit juga untuk nggak khawatir kan. Tapi itu perintah. Lalu janganlah takut akan masa depanmu. Itu juga perintah. Tuhan bilang janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau. Itu juga perintah. Maka firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Itu juga perintah untuk kita bersukacita. Banyak hal yang lain saudara. Kalau kita pikir perintah kadang-kadang seperti sesuatu yang sifatnya hanya negatif. Tapi sebetulnya perintah itu sesuatu yang baik. Yang Tuhan mau kasih buat kita supaya hidup kita itu lebih bahagia. Hidup kita itu lebih damai. Hidup kita itu lebih tenang. Kita bisa lebih sehat. Ya, bukan hanya mental kita, tapi juga fisik kita bisa lebih sehat. Nah, yang luar biasa, Tuhan bukan hanya bilang menuruti segala perintahku, tapi Dia datang sendiri ke dunia ini, Dia menjadi contoh, menjadi teladan buat kita semua, bahkan menjadi sama seperti kita. Ya, dan Dia belusukan, ya, sebelum ada kata belusukan, Dia sudah belusukan dulu di dunia ini dari Bethlehem sampai ke Kalvari. Dia menjalani semuanya. Semua penderitaan, semua kesulitan dan Dia jalani itu semua. Dan Dia memberikan kita satu jalan untuk hidup kekal. Dan bukan hanya itu saudara. Dia tidak hanya menyuruh kita untuk menuruti segala perintahnya. Tapi Dia bilang, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Untuk apa? Untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Untuk kita bisa menuruti segala perintahnya. Itulah Roh Kudus dalam diri kita. Seorang penolong yang lain. Saudara bisa bayangkan saat firman Tuhan di Yohanes 4 ini itu kisah saat-saat terakhir Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Jadi masa-masa perpisahan Dia dengan murid-muridnya. Penuh dengan saat-saat sedih. Hal-hal yang sepertinya tidak enak yang murid-muridnya bisa dengar. Ya. Dan saat seperti itu Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara bisa bayangkan. Berarti murid-muridnya itu melihat Tuhan Yesus sebagai seorang penolong, betul? Ya, bahkan dalam bahasa aslinya Parakletos itu artinya penasehat, ya, pembimbing, ya, pembela, itu semua masuk semua ke situ. Tapi dalam bahasa Indonesianya seorang penolong. Nah, dan Tuhan Yesus bilang, aku akan berikan padamu seorang penolong yang lain. Saudara bisa bayangkan apa yang murid-muridnya bayangkan? Ada seorang yang seperti Tuhan Yesus lagi. Seorang, ini saya mau tekankan di sini. Yang pertama sekali saya mau tekankan, ada seorang. Roh Kudus itu bukan elemen. Itu bukan sekedar atmosfer saudara. Itu bukan sekedar satu zat. Ya. Tidak. Roh Kudus itu seorang. Kalau Tuhan Yesus bilang seorang penolong yang lain, berarti Dia akan datang dan Dia itu sama seperti aku. Seperti kamu mengalami pertolongan dari aku. Seperti kamu mengalami pembelaan dari aku. Seperti kamu mengalami di mana aku membimbing hidupmu. Dia juga akan melakukannya dalam hidupmu. Seorang pribadi. Ini yang sering kali kita nggak melihat dan kadang-kadang kita sering kali lupa bahwa Dia ada. Dia punya perasaan. Dia punya pikiran. Dia punya inisiatif saudara. Dia punya kerinduan. Dia bisa menangis dan berduka. Dia bersuka cita. Dia bisa menasihati saudara. Dia bisa membimbing saudara. Dia bisa mendengar curhat saudara. Dia bisa menangis bersama dengan saudara. Dan Dia bisa memberikan kekuatan buat saudara. Dia bisa menolong saudara. Dia bisa membuka jalan buat hidup saudara. Dia bisa melakukan mukjizat dan terobosan dalam hidup saudara. Dia hidup. Dia bukan zat atau elemen atmosfer yang hanya sekedar seperti asap-asap gitu. Ya kalau kita lihat
film-film itu ada dukun-dukun lalu berdoa seperti itu dan ada asap yang naik. Bukan seperti itu. Roh Kudus itu seorang penolong yang lain. Saudara, saya mau kita semua menangkap ini. Seorang, sama seperti saya bisa ngobrol dengan istri saya setiap hari. Begitu juga sebetulnya Roh Kudus. Begitu juga Roh Kudus. Sama seperti saya bisa bergaul dengan anak-anak saya, begitu juga saya seharusnya bisa bergaul dengan Roh Kudus. Karena dia seorang pribadi. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 11, firman Tuhan katakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Wow, nah ini. Bayangkan, roh Allah diberikan tinggal di dalam saudara dan saya. Roh yang mengetahui semua apa yang ada di dalam diri Allah. Bukan berarti kita menjadi Allah dan menjadi Tuhan. Tapi kita mulai jadi belajar tahu apa kehendaknya. Apa wataknya, apa sifatnya, apa kerinduannya, apa yang mau saya lakukan, apa yang tidak perlu saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, apa yang boleh dan itu menyenangkan hatinya, apa yang tidak boleh dan itu mendukakan hati dia. Itulah roh Tuhan bekerja di dalam diri saudara dan saya. Tuhan memberikan semua yang ada di dalam dirinya, itu ada di dalam rohnya dan rohnya diberikan kepada saudara. Saudara, kita adalah seseorang yang menerima seorang yang lain yang lebih besar daripada kita untuk tinggal di dalam diri kita. Roh yang ada sejak penciptaan, roh yang menjadikan segala sesuatu, roh yang membuat Adam itu menjadi hidup. Tuhan mengembuskan nafas hidup kepada Adam dan Adam menjadi hidup. Itulah roh Allah. Roh yang sama yang masuk ke dalam diri Daud saat dia melawan Goliat. Roh yang sama saat Daud menari-nari menang di dalam peperangan. Roh yang sama saat Kaleb dia bilang di masa tuanya, aku tetap mau mengambil alih negeri dan mengalahkan raksasa-raksasa. Roh yang sama juga yang ada dalam diri Yesus yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupnya. Roh yang sama itu ada dalam diri saudara dan saya. Sayang sekali kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Ya, Roh Kudus itu tidak sama dengan roh jahat yang memaksa untuk kita memperhatikannya. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut untuk kita yang mempersilahkannya, kita yang memintanya, kita yang membuka hati kita untuk dia bekerja sama dengan kita. Dia gak pernah memaksa saudara untuk menerima dia. Kita yang perlu membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Di Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dengan kehausan, minta Roh Kudus untuk hadir lagi. Minta Roh Kudus untuk penuhi saudara. Ya. Mungkin ada beberapa saudara di sini yang pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, disebut baptisan Roh Kudus dan dengan tanda bahasa roh. Ya. Satu hal yang luar biasa saudara. Nanti bagi saudara yang mungkin belum pernah mengalaminya, nanti kita akan berdoa bersama-sama setelah khotbah ini. Tapi bahasa roh itu bukan memang bahasa yang kita tidak bisa mengerti. Tapi ya bahasa roh adalah buat saya itu adalah wifi. Wifi, betul. Saat pagi hari, saat saya bangun dari tidur, saya belum ngeh dan belum sadar dengan banyak hal. Ya, saya mengkonekkan dulu wifi saya dengan Allah Bapa sumber segala damai sejahtera.
Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang paling mengasihi saya. Dia yang paling mengetahui hari-hari saya. Dia yang paling tahu bagaimana memulihkan dan menyembuhkan saya. Saya konekkan dulu wifi saya dengan bahasa roh. Karena saya masih belum siap untuk berdoa. Saya masih belum siap untuk masuk dengan kesadaran saya yang penuh. Ya. Wifi, buat saya bahasa itu seperti wifi. Ya. Saya merasa betul-betul hurala pasyantakara pada waktu pagi saya bangun, saya sudah mulai untuk wifi dan lidah saya itu seperti bluetooth. Ya. Bluetooth yang mengkoneksi dengan kekuatan yang tidak ada batasnya, mengkoneksi dengan Allah Bapa yang kekal. Sehingga mata saya, pikiran saya, telinga saya tidak hanya sekedar melihat hal-hal yang ada di bawah ini. Tapi saya bisa mulai melihat perkara yang di atas. Bahwa dia itu berdaulat, dia itu menguasai dan dia mengambil alih seluruh hidup saya. Saudara, bahasa roh juga buat saya itu adalah emergency call. SOS. Ya. Apa itu emergency call? Itu saat kita begitu lemah sampai kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Bahasa saya itu adalah pada waktu pikiran saya mulai ngaco, tidak waras. Bukan berarti gila ya, bukan. Tapi nggak waras. Pikirannya itu nggak tahu kemana-mana. Pikirannya semua yang nggak enak, yang nggak benar, yang jahat, semua pikiran yang betul-betul nggak karuan ada dalam pikiran saya. Dan perasaan saya tertekan, depresi, sedih tanpa alasan, bingung, gelisah. Dan saat seperti itu, saya perlu emergency call, saudara. Saya perlu emergency call. Sama seperti di lift, tadi saudara waktu naik ada emergency call. Nomor berapa itu sama saat amit-amit liftnya berhenti mungkin. Dan kita udah gak bisa berpikir ini harus bagaimana. Teleponlah nomor itu. Bahasa roh itu buat saya emergency call. Saat saya gak tahu harus bagaimana, pikiran saya gak jernih. Dan bahkan saya gak tahu caranya berdoa, firman Tuhan katakan, Roh Kudus berdoa untuk kelemahan-kelemahan kita. Di 1 Korintus dikatakan seperti itu. Karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ada masa-masa di mana kita tidak bisa berdoa. Kita butuh sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mengkoneksikan kita dengan sumber damai sejahtera itu. Ya, tanpa perlu pikiran dan perasaan. Saudara, tapi roh yang bekerja. Roh yang bekerja. Dari saat roh kita mulai dibangkitkan dengan berbahasa roh itu, mulailah roh Tuhan bekerja dalam diri saya. Dengan apa? Yang saya alami adalah dengan firman-Nya. Mulai firman Tuhan itu muncul di dalam pikiran saya. Di tengah-tengah pikiran yang kacau balau, muncul firman Tuhan. Muncul firman Tuhan. Muncul perkataan Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan Yesus bilang Allah adalah roh. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. In spirit and in truth. Roh dan kebenaran, Alkitab yang semua kita punya. Firman Tuhan itu ada dua hal yang bekerja sama, saudara. Jangan lepaskan salah satunya. Roh tanpa Alkitab dan firman Tuhan, ini akan membuat kita menjadi sesat. Bisa klinik nantinya akhirnya. Tetapi firman saja tanpa pekerjaan roh Tuhan, tidak akan bisa ada dampak apa-apa. Yang ada hanyalah pengetahuan. Yang ada hanyalah apa yang saya tahu, tapi saya nggak ngerti gimana saya bisa mengalami terobosan dari firman Tuhan. Banyak kali kita baca Alkitab, betul, kita baca, tapi kita nggak tahu gitu sebetulnya. Apa sih gunanya, tapi apa saudara tahu pada waktu Roh Kudus ada dan bersama dengan saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa yakin dan percaya bahwa firman yang saudara baca itu mulai diendapkan dan disimpan oleh Roh Kudus di dalam diri saudara untuk nanti dilemparkan dan disampaikan buat saudara saat masalah dan tekanan itu datang. Dia memberikan kita pedang saat intimidasi datang. Kekhawatiran seringkali datang dalam hidup saya. Saya mulai merasa takut, panik, gelisah. Dan yang muncul beberapa minggu ini saat saya mengalami seperti itu adalah saya mulai berbicara dalam bahasa roh. Saya nggak tahu harus bagaimana. Dan firman Tuhan yang keluar di Filipi 4 ayat 8 itu buat saya. Dan saya mulai hafalkan firman Tuhan itu. Semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, Yan. Jangan pikir yang bohong, jangan pikir penipuan, kekhawatiran yang kamu punya, kamu takut sakit, kamu takut nanti celaka, kamu takut apa sama, itu semua adalah kebohongan. Pikirkan apa yang benar. Makanya yang pertama, semua yang benar. Yang benar itu apa? Yang firman Tuhan katakan mengenai saudara dan saya. Bahwa saudara dikasihi. Saudara punya masa depan yang penuh pengharapan. Saudara punya hari-hari yang baik yang Tuhan akan pelihara saudara. Anak-anak saudara tidak akan pernah meminta-minta roti, tapi akan memberi dan menjadi berkat. Amin. Lumbung-lumbung saudara akan terisi penuh. Dan saudara akan diberkati melimpah-limpah sehingga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara diberikan kesehatan, saudara diberikan kekuatan buat jiwa saudara, buat tubuh saudara. Dia pelihara, dia jaga hidup saudara. Iblis melemparkan panah api dan dia membangkitkan perisai iman buat kita. Supaya kita bisa menangkal tipu muslihat si jahat. Kita kadang-kadang tahu semua firman, tapi pada waktu tidak ada roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Itu sepertinya tidak ada efeknya. Tapi saat roh Tuhan bekerja dan saya merasakan betul-betul di dalam bahasa roh yang saya ucapkan, itu membuat saya bisa ngerti, oh ya itu gak benar. Itu bohong banget. Ya, itu penipuan. Ya, itu bukan saya. Itu bukan untuk saya. Itu bukan untuk keluarga saya. Ya, itu penipuan dan saya tidak mau terima itu. Dan akhirnya saya punya kekuatan untuk menolak itu. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk menolong kita. Ya, untuk menolong kita setiap hari. Dan dia juga firman Tuhan katakan tadi untuk menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai itu artinya apa? Menyertai itu seperti perjanjian lama itu tiang awan dan tiang api. Saudara ingat tiang awan dan tiang api? Dan saya pada waktu merenungkan firman Tuhan ini, tiang awan, tiang api itu adalah sebetulnya ilustrasi gambaran Roh Kudus yang hadir memimpin bangsa Israel. Dan hari ini yang luar biasa, tiang awan dan tiang api itu ditelan oleh kita. Masuk di dalam diri saudara dan saya. Karena pekerjaan Yesus yang luar biasa di kayu salib. Ya. Roh Kudus itu tinggal bahkan di dalam saudara. Bukan hanya di samping, bukan hanya nanti saya akan sampaikan lebih jauh. Dia bukan hanya ngasih tahu kamu harus begini, tidak. Tapi dia berjalan bersama dengan saya. Dia merasakan bersama dengan saya. Dia melihat bersama dengan apa yang saya lihat. Dia mendengar apa yang saya dengar. Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Ya. Ya. Penyertaannya itu dimulai dari dalam diri kita dan akhirnya keluar. Itu yang saya rasakan. Ya. Dia mulai dulu dengan menata pikiran saudara dan saya. Dia mulai dulu dengan mengatur ulang perasaan saudara. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Pikiran kita akan diperbaharui. Cara pandang kita mengenai diri kita, masa depan kita, keluarga kita, hidup kita itu akan diperbaharui hari demi hari. Dan dia juga menata ulang perasaan kita yang mudah terhanyut, yang mudah terbawa oleh mood, yang mudah terbawa oleh perasaan yang gak enak, langsung bisa swing ke kanan, ke kiri. Dia membawa perasaan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, roh yang akan datang itu akan membawa kamu pada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran untuk pikiran saudara, untuk perasaan saudara, untuk seluruh yang ada dalam diri kita itu masuk semua ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita gak akan bisa melakukan itu semua ya, tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kita perlu untuk mulai terkoneksi dengan Roh Kudus dan kita mulai untuk sapa dia. Ajak ngobrol. Ya. Minta tolong kepada dia. Ya. Curhat kepadanya. Dan saya percaya sekali bahwa ini satu hal yang luar biasa. Yang rahasia yang sangat luar biasa yang saudara dan saya punya. Yang banyak orang tidak punya. Karena kita di dalam Tuhan. Penyertaan Roh Kudus juga membuat kita tidak lagi menjadi tidak lagi tetap hidup di dalam dosa.
Bukan lagi karena jangan, itu nggak boleh. Tapi karena apa? Karena saya nggak mau. Apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Ya, betul. Tapi menjadi suka untuk tinggal dan tetap di dalam dosa itu sudah tidak ada lagi. Daya pikatnya yang mempesona dulu itu menghilang dan memudar. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Masalah kita anak-anak Tuhan hari ini adalah bukan kita tidak tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Mana yang dosa, mana yang bukan. Masalah adalah kita tidak tinggal hidup di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Hadirat Tuhan itu seperti baju yang kita pakai. Yang pada waktu kita perlu, kita cari-cari dari rak laci. Oh ada nih baju ini. Kemudian kita pakai buru-buru. Kalau keburu dipakainya. Dan kadang-kadang kalau sudah nggak perlu kita tinggalkan di dalam laci kita. Tapi hadirat Tuhan itu kita harus terus bawa dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi. Itu gunanya Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Pada waktu kita bergaul dengan Roh Kudus, saudara, itu yang saya alami. Saya penuh dengan banyak keterikatan dengan dosa-dosa masa lalu, saudara. Bahkan sifat-sifat yang buruk itu banyak sekali ada dalam diri saya. Bukan berarti hari ini saya sempurna, tapi ada banyak dosa yang saya renungkan. Daya pikatnya hilang dan hari ini saya sudah merdeka dan lepas dari dosa-dosa itu. Itu hanya karena Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Saya ingat saya dulu itu orangnya perfeksionis. Istri saya tahu waktu saya belum menikah, saya merasa itu sesuatu yang hebat. Saya selalu melihat sesuatu detail yang orang lain gak lihat. Saat sesuatu hilang dari meja, saat sesuatu bergeser dari tempatnya, orang lain gak ada yang tahu, saya langsung tahu. Dan buat saya itu keren. Keren banget. Bahkan saya gak suka kamar mandi itu basah lantainya. Saya maunya kering, makanya saya pernah waktu itu sempat agak ribut dengan adik saya, dengan Pak Andi, karena Pak Andi baru saya mandi. Kata Pak Andi ingat enggak, dan kemudian basah lantainya. Dan saya sempat kesel, marah-marah, uring-uringan gitu. Ya. Dan saya merasa itu keren. Ya. Sampai akhirnya saya menikah dan saya menemukan batunya, saudara. Dan saya banyak sekali konflik dengan istri saya. Saya banyak sekali menjadi polisi di rumah untuk anak-anak saya. Ya. Anak-anak saya dan istri saya tidak bisa menikmati kehadiran saya. Mereka nggak bisa menjadi apa adanya pada waktu saya ada di situ. Ya. Saya nggak pernah menyadarinya sampai saya ingat sekali. Roh Kudus itu mengingatkan saya tahun 2011. Saya bertobat sungguh-sungguh sampai saya menangis sama Tuhan. Karena apa? Karena bertahun-tahun saya menikah dengan istri saya menyakiti dia, menyakiti anak-anak saya, dan saya tidak menyadari itu. Sampai akhirnya rasa sakit yang saya berikan kepada istri dan anak saya itu kembali menusuk saya. Yaitu pada waktu saya berhadapan dengan Roh Kudus. Kamu tahu ya bahwa itu menyakiti istri dan anak kamu. Dan itu betul-betul rasa sakitnya itu kerasa, saudara. Saya sedih sekali. Dan saya sangat berduka sekali dengan itu. Saya sampai menangis dan minta ampun sama Tuhan. Dan saya minta tolong, betul-betul tolong bebaskan saya Tuhan, bebaskan saya. Dan bersyukur sama Tuhan, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar memberitahukan ini loh yang harusnya kamu berubah. Tapi apa? Dia itu memberikan saya kekuatan, kesanggupan untuk saya mulai bisa, kok nggak kelihatan ya, menutup mata sedikit dengan semua yang tidak beres, semua yang tidak rapi. Bukannya hari ini saya tidak suka rapi, tapi saya tidak menaruh kesempurnaan saya itu untuk orang lain. Saya mulai menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan, tanda petik, orang-orang di rumah saya. It's okay. Dan saya yang membereskan mungkin, saya yang merapikan, dan saya melakukannya dengan sukacita. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus yang perlu kita alami setiap hari dalam hidup kita, sehingga apa yang kita tahu dari khotbah, dari renungan firman Tuhan, dari YouTube yang sudah dengar, bukan hanya pengetahuan. Dan akhirnya kita capek, saudara. Kita capek, semua hanya teori kesannya. Dan saya berharap pada waktu kita keluar dari tempat ini, ya, kita mulai bergaul dengan Roh Kudus, kita mulai menyadari bahwa Dia itu hidup.
Dan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Tadi di Yohanes ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Tuhan Yesus sedang menyebut dia itu sebagai seorang pribadi, yaitu Roh Kudus yang sekarang ada di dalam hidup saudara, yang ada di tengah-tengah kita sekarang, yang kita hargai kehadirannya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Dia diam di dalam saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, bayangin, kita akan hidup karena ada roh Allah yang hidup tinggal di dalam kita. Ya. Pada waktu itulah, yaitu pada waktu saudara semua dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup bergaul dengan Roh Kudus, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Poin yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah saat Roh Kudus betul-betul hidup dalam diri kita dan kita mengalaminya, tinggal dan hidup bersama dengan Roh Kudus, kita akan bisa tahu bahwa Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu ada di dalam saya. Dia ada di hidup saya. Bukan, kenapa bisa tahu? Kenapa bisa tahu? Karena kita mengalami sesuatu. Kita mengalami sesuatu yang gak biasa. Saat Roh Kudus ada dalam hidup kita itu ada pemulihan saudara, ada perubahan mindset, ada perubahan cara berpikir. Orang yang baper mulai berubah. Orang yang emosional tidak terkendali itu mulai bisa dikendalikan. Ya, pikirannya selalu jelek, negatif terus. Tuhan ubahkan. Ya. Pertikaian di rumah yang selalu terus ada, akhirnya menjadi reda. Bapak yang tadinya susah untuk meminta maaf pada anaknya, akhirnya bisa datang kepada anaknya minta maaf dan mengakui kesalahannya. Seorang suami yang sulit sekali untuk bilang I love you sama istrinya, kemudian dia bisa bilang I love you sama istrinya dan appreciate istrinya dan mengasihi istrinya dan memeluk istrinya. Seorang anak yang tadi tidak bisa menghormati orang tuanya, dia mulai bisa melihat orang tua dan menghargainya, mengasihi mereka, mengerti perjuangan hidup mereka untuk anak-anaknya. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Kematian rohani itu bukan bagian dari hidup saudara dan saya. Dia merubah sifat saudara. Dia merubah gaya hidup. Dia merubah tabiat. Kita bisa ikut banyak mentoring, kita bisa ikut banyak hal-hal yang bagus, betul, untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa menambah diri kita dengan pengetahuan. Tapi berjalanlah dengan Roh Kudus saudara. Karena dialah yang memberi kita kekuatan untuk dari pengetahuan akhirnya menjadi tindakan dengan kerelaan hati. Amin. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Di Mazmur 139, Daud juga bilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Wow. Bahkan aku pergi ke ujung laut pun engkau ada di sana. Saat aku menaruh pembaringan diriku di dunia orang mati pun, Daud seperti bilang, aku mau mati saja. Aku sudah gak sanggup, aku sudah mau selesai, aku mati saja. Biar aku ada di dunia orang mati, udah jangan ganggu aku. Firman Tuhan katakan, kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Karena roh Tuhan itu terang, dia ada. Roh Kudus selalu mengejar saudara dan saya. Bukan karena dia butuh kita, tapi karena dia tahu bahwa kita butuh dia. Sama seperti saya punya anak, kalau anak saya pergi main sama teman-temannya, dompetnya ketinggalan di rumah. Apa yang saya lakukan? Saya akan telepon dia. Saya akan kejar dia. Saya akan tanya sama dia. Ya, mungkin dia nggak angkat HP-nya, tapi saya akan telepon terus menerus untuk saya pastikan. Oh, dia bawa uang enggak? Ya, KTP-nya ketinggalan. Yang butuh siapa? Anak saya sebetulnya, bukan saya. Saudara, kita semua butuh Roh Kudus. Kita semua butuh kehadirannya saudara. Ya, karena di dalam dia itu ada damai sejahtera. Ada kebenaran firman Tuhan. Dan ada sukacita. Amin.
Ya, kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman. Saya akan tutup dengan ayat ini. Tapi tentang apa? Tentang kebenaran. Tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saya mengundang saudara semua bangkit berdiri. Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau meninggalkan semua. Sejenak tinggalkan semua beban-beban saudara. Semua pikiran-pikiran saudara. Saudara ini bukan cuma teori. Ini bukan seperti tadi apa yang pemimpin pujian katakan, pengajaran sekolah minggu untuk anak-anak. Tapi ini adalah kehidupan saudara. Ini adalah tentang seorang pribadi yang Tuhan Yesus sendiri berikan buat saudara dan saya. Tuhan, aku berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik di tempat ini, di ruang ibadah ini, ataupun secara online Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kami semua mulai menyadari kehadiran-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mulai untuk menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Oh yes God. Amin Tuhan. Saya mau untuk semua mungkin dari saudara di sini, Bapak Ibu yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Ini bukan tentang denominasi gereja, bukan tentang liturgi atau acara gerejawi. Tapi ini tentang satu privilege, satu kehormatan untuk kita bisa punya satu bahasa yang memang kita tidak bisa mengerti, tapi itu mengkoneksikan kita dengan Bapa di surga. Saat perasaan kita, pikiran kita tidak lagi dapat bekerja dengan seharusnya. Apa yang firman Tuhan katakan? Berdoa, meminta, percaya. Dan saya mau untuk Bapak Ibu Saudara yang menginginkan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus pada pagi hari ini dengan tanda bahasa roh. Nanti saya akan mengucapkan satu doa. Ikuti sekalimat demi sekalimat doa saya. Ya. Semua dari saudara di sini juga mungkin yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah ada karunia berbahasa roh. Saudara bisa ikut berdoa juga bersama dengan saudara-saudara yang lain. Kalau saudara haus dan lapar, saya percaya saudara pasti akan menerimanya pada pagi hari ini. Ya. Dan kemudian nanti saya akan tutup dengan kata dalam nama Yesus, amin. Ya. Kemudian kita semua sebagai satu jemaat, kita semua berbahasa roh bersama-sama. Ya. Kita mau mengangkat hati kita mau mengangkat roh kita, ya, untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Bagi saudara yang mau menerima baptisan Roh Kudus, saya minta saudara bisa di tempat saudara untuk menaruh tangan saudara di dada saudara. Taruh di dada saudara. Percaya saudara. Meminta. Dia akan hadir memenuhi saudara. Saudara bisa ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, saya haus. Semua dari saudara di sini juga bisa mengikutinya. Bersama-sama sekali lagi, Tuhan Yesus, saya haus. Tuhan Yesus, saya haus. Amin. Tuhan Yesus, saya percaya. Tuhan Yesus, saya percaya. Amin. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan penuhi saya. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan penuhi saya. Baptiskan saya di dalam Roh Kudus-Mu. Dengan tanda berbahasa lidah. Dengan tanda berbahasa lidah. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Dan saya haus. Dan saya haus. Saya mau menerima Roh Kudus-Mu
Kudus-Mu sekarang sekarang di dalam nama Yesus. Amin. dalam Hurala pasyanda da 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 pasyanda karalala.